Shalom. Shalom. Mari kita mulai ibadah pada hari ini. Kita sukacita, amin semuanya. Amin. Haleluya. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu sungguh kami rasakan, kami terima penuh bagi kehidupan kami Tuhan. Tidak ada satu pun Tuhan rancangan-Mu yang tidak baik, tapi semua rancangan-Mu dalam kehidupan kami itu baik. Dan hari ini kami merayakan semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami merayakan kerjaan-kerjaan-Mu. Kami merayakan kasih-Mu yang tidak tersudah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau beribadah. Dalam saja dipermuliakan Tuhan pada ibadah hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Engkau. Kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap tubuh kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. seperti-Mu, kami bahagia menjadi
kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami Bapa, kami sukacita, tinggikan Engkau. Mari kita balik berdiri. Syukur kita maha besar, maha kuasa, ya Raja segala raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yang takkan tergoyahkan, yang takkan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Bukan namanya Yesus Tuhan Raya, segala kuasa turun dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus namanya atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yang takkan tergoyahkan, yang takkan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raya, segala kuasa turun dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus namanya atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raya, segala kuasa turun dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus namanya atas segala nama. Yesus namanya atas segala nama. Namanya atas segala nama. Haleluya. Oh Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Mulia. Dari semua memuji dan memuliakan Dia, bahkan seluruh bumi ini mengagungkan Dia. Utara ke selatan, terdengar hujan dari Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi,
dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita kembali di hadapan Tuhan. Kami datang dengan seluruh kerinduan hati kami. Kami menyembah Engkau, kami mendengar Engkau, kami menerima semua yang terbaik.
hidupku selalu sembahkan, ya Allah, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu kami ada hari ini Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan, untuk kami menerima yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Kami mohon Tuhan, hari ini kami siap dengan segenap hati kami menerima firman-Mu Tuhan yang sekedar akan dibagikan oleh hamba-Mu yang kami kita. Pengurapan yang sudah ada di dalam dia Tuhan akan mewujudkan, akan memanifestasikan semua karya-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan hari ini Tuhan. Setiap firman-Mu yang keluar itu akan memberkati kami, membentuk kami, mengajar kami, menegur kami, dan itu semua menguatkan hati kami, membuat kami merdeka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan mendengar firman-Mu, menerima firman-Mu yang terbaik itu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua sepakat berkata, Amin. Shalom keluarga BCC. Shalom. Apa kabarnya? I'm blessed. Puji Tuhan. Kita I am blessed, kita merdeka. Merdeka. Pagi hari ini saya akan sharing ya, gimana kita akan sharing tentang Joshua. Joshua masuk ke janji Allah. Yang kita tahu, yang kita selalu dengar, Joshua itu hebat, dengan perkasa bisa masuk tanah Kanaan, anugerah Tuhan yang luar biasa, kekuatan pasukan tempur yang luar biasa ya. Nah, pengalaman Joshua ini sebagai pengalaman rohani untuk kita menjadi berkat bagi kita coba kita renungkan ya. Seperti kita kalau beli paket di tempatnya Shopee online ya, kita beli, kita lihat, kita beli, kita bayar, kita tunggu paketnya, kita pergi ya, paket tidak datang ya, jadi kita salah tidak pernah pergi. Seperti di sini, orang teko-teko paketku ternyata sudah di rumah sebelah, belum sampai ke sini. Aku sendiri kadang juga lupa ya. Nah seperti itu juga. Nah, ini seperti kita pun belum buka isinya, dan kita belum ambil buka isinya, barang kita yang sudah kita beli dengan uang kita sudah sampai di sini, dan kita belum bisa menikmati. Seperti juga seperti Tuhan, kita sudah diberi sering hidup rohani kita seperti janji Tuhan sudah disediakan, sudah tersedia, nggak dibuka-buka, itu di rumah sebelah kan. Berkat Tuhan yang dikirim, kemenangan sudah dijamin, tetapi banyak orang percaya yang belum masuk ke dalam dan menikmatinya, ya kan? Seperti banyak orang-orang yang percaya tapi belum menikmati kasih karunia yang dari Tuhan itu, dimana pada setiap kita percaya pada Tuhan, kita sudah menikmati kasih karunia itu. Tinggal kita percaya dan kita akan menikmati. Inti dari kitab Joshua itu, kitab ini bukan bicara soal merebut janji, tetapi masuk ke janji yang sudah Tuhan sediakan. Mari kita baca di Joshua 13, Joshua 1 ayat 3. Ini sering dibaca dengan apa ya? Dan kita sering tulis, kita berdoa untuk menguasai. Setiap tempat yang diinjak
oleh telapak kakimu telah diberikan kepadamu. Ya. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu telah diberikan kepadamu. Perhatikan kata yang telah diberikan, bukan akan diberikan. Artinya Tuhan sudah menyediakan bagian kita untuk melangkah dan masuk. Dulu waktu kita pelayanan, kita ini kita pelayanan, kita dolim, kita untuk menguasai tempat yang sering kita baca kitab ini. Kalau dulu saya tidak tahu, selalu saya tanya dulu ini. Nah, kalau tanyanya untuk kita, terus suratnya di mana ya? Terus seperti itu. Nah, Tuhan sudah memberikan di ayat ini kan tidak ada akan kuberikan, tapi setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu telah kuberikan kepadamu. Ya kan? Artinya Tuhan sudah menyediakan bagian kita adalah melangkah dan masuk. Bagaimana melangkah kita sebagai pelangkah? Kalau dulu saya berperang doling, terus kita doling seperti itu, karena yang kuinjak menjadi milikku. Saya salah saja di Indonesia. Suatu mungkin. Saya sudah. Terus itu perkataannya, bagian kita akan melangkah. Saat kita melangkah, maka Tuhan akan memberikan yang diinjak telapak kaki kita akan diberikan. Sekarang kita mengerti kasih karunia dan Tuhan ada di situ. Dimana setiap kali Tuhan melangkah, kita kan Tuhan ada di dalam hidup kita. Setiap kita melangkah di mana tempat itu gelap, kita di situ menjadi terang, betul ya? Amin. Ya kan? Kita coba di situ. Kita coba dimengerti di situ ya. Bukan menginjak, jadi suratnya mana? Nah, Tuhan sudah ada di dalam kita, makanya kita diberikan dimana setiap tempat yang kamu injak itu kita kalau masuk di rumah kosong, ya kan? Kita di situ, kita akan jadi terang. Ya itu kan diberikan kepada doa kalau mau kabeh kuwi sing lak ketok. Sebenarnya kan itu kita untuk memahami firman. Ya, jangan tulisan mana ya. Jadi aja disuruh kamu injak kamu sebutkan itu ini dibaca dulu. Terus suratnya di aku. Nah, dengan terus pengertian sampai di sini saya kasih karunia mengerti bahwa Joshua dikasih Tuhan anugerah untuk kalau memang Joshua memang diberi perintah untuk menduduki, ya kan? Nah, begitulah bagaimana kita mengerti akan firman dan merenungkan, ya kan? Ini memang ayat ini benar dalam pengertian yang kita mengerti dengan benar. Nah, itu janji itu sudah diberikan. Pasal 1, Musa berbicara tentang hukum. Ya, kalau kita berbicara Musa, kita hukum. Musa itu di perjanjian lama. Tapi setelah Musa nggak ada, ini kan ke Joshua. Tapi Joshua namanya sama akar katanya dengan Yesus. Joshua itu dari namanya itu sama seperti Yesus, seperti Yesus. Berbicara tentang anugerah artinya yang membawa kita masuk janji Allah bukan usaha kita, tapi anugerah Tuhan. Yang membawa kita masuk janji Allah bukan usaha kita, tetapi anugerah Tuhan. Kasih karunia menyediakan iman, tinggal kita merespon. Ya, kita merespon. Jadi di mana Allah bukan anugerah dari Tuhan. Kita sudah kalau kita sadar kita sudah mendapatkan anugerah itu. Seperti Joshua telah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kasih karunia menyediakan iman. Kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kita. Kita ini sebagai terang kan. Kita sebagai terang. Nah, Tuhan sudah dalam kita dan kasih karunia itu sudah tersedia
tinggal kita, iman kita merespon seperti yang tadi. Kalau kita berada di tempat yang gelap, kita akan menjadi terang di tempat itu, ya kan? Nah, tinggal respon kita yang baik dan kita melakukan, pasti akan terjadi. Jadi kalau kita berdoa dalam kegelapan itu, Tuhan, kita akan menyingkirkan kegelapan-kegelapan itu. Bahkan kalau kita begitu respect sekali dan kita yakin aja dalam kegelapan kita mendoakan di rumah yang gelap, begitu kita masuk, nah kegelapan itu malah lari sendiri, ya kan? Wah, Tuhan datang ini, ya. Jadi mereka akan lari. Kita jadi tidak usah berperang dengan kegelapan. Tuhan berkata kepada Joshua, aku menyertaimu, kuat dan teguhkanlah hatimu. Bukan berjuanglah sampai aku tergerak memberkatimu, ya kan? Tuhan menyertai. Nah, Joshua itu sudah istilahnya diweling sama Tuhan. Aku menyertaimu. Ya, Joshua itu banyak sekali Tuhan mendapatkan langsung dari Tuhan. Aku menyertaimu, kuat dan teguhkanlah hatimu. Tidak enak-enakan Joshua. Kamu sudah pasti bisa masuk Kanaan. Tapi Tuhan itu ngasih weling sama Joshua. Hati-hati, ingat, kuat dan teguhkanlah. Lihat di kitab Joshua ini. Kebanyakan kan Tuhan itu mensupport, ya, seperti mensupport. Kamu harus kuat, kamu harus fokus, kamu harus benar-benar di situ tuh dari sekian banyak Joshua yang selalu diingatkan Tuhan. Selalu, sepertinya Joshua dimentor banget sama Tuhan. Selalu diingatkan, kuatkanlah. Banyak sekali yang di ayat-ayat itu, ya, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, sungguh lebih kuat dan teguh. Berjuanglah sampai aku tergerak memberkatimu. Nah, di mana Tuhan akan memberikan janjinya mana? Yang sudah ada di Musa, tinggal kamu lakukanlah, pasti akan aku berkati. Kalau ilustrasinya kita ini yang mau melakukan firman Tuhan, seperti kita naik Gojek atau kita mau kemana pakai Google Map itu, ya, rutenya sudah tersedia, ya kan? Kita sekarang dengan lebih maju zaman, kita nggak usah tanya orang, kadang malah diblusuknya, ya. Tapi setelah kita ada map, kita ikuti aja, kita ikuti. Nah, kita ikuti. Kalau kita panggil Gojek, enak tuh kayak Mbak Yumi kemarin, sudah dipanggilkan Gojek. Kok tidak datang? Ternyata diajak Mbak Yumi muter-muter dulu cari ATM. Kita yang cari, kok tidak datang? Malah muter-muter. Ternyata dicari ATM dia. Nah, itu kan kita kemana-mana dulu, ya kan? Jadi kita tunggu Mbak Yumi tidak datang. Loh, kok tidak tepat waktu? Gojeknya kok semayu-mayu? Iya, ini akan boleh ATM. Loh, kan seperti ini. Sepertinya kita kalau pakai Google Map sudah tahu nih tempatnya di sini langsung. Nah, karena Mbak Yuli butuh sesuatu ATM, Gojeknya diajak kemana-mana. Nah, kayak kita sudah tahu panggilan kita, ya, malah kemana-mana. Sampainya lama, bayarnya mahal dia, bayarnya lebih mahal. Nah, kata orang dia bayar harga lebih mahal. Memang betul dia harga lebih mahal. Harganya 5.000, ya, 6.000, 9.000, bayar 20.000. Ya kan jajan itu kan muter. Sepertinya kalau kita juga jual, ya itu kita jual apa? Jual baru, kita bayar lebih mahal. Karena kita harus sudah ada map, muter-muter. Nah, kalau sepertinya panggilan kita seperti Joshua sudah dikasih map Google sama Tuhan seperti ini, cuma satu, kuat dan teguhkanlah hatimu. Nah, dari situlah Joshua mengerti apa yang tugas kita dari Musa itu untuk dia, dan dia tahu bergaul
bersama Musa, sedangkan Yosua itu tahu bahwa Musa begitu dekat sama Tuhan. Jadi dia sama Tuhan begitu dekat. Kalau Tuhan suruh mengampuni, ya kita mengampuni. Jangan lama-lama. Bagi Tuhan saya sudah mengampuni. Berarti kita oke, kita merendahkan diri, mengampuni. Terus dengan orang-orang yang bersalah, oke, supaya hati kita damai sejahtera. Kalau Tuhan taruh kerinduan mulai usaha melangkah, ya kan? Kalau Tuhan taruh kerinduan mulai usaha melangkah. Terakhir ini kita kemarin ya berangkat, kita mulai kepengen ada usaha ini, ada ini. Tapi ada info ya, seminar UMKM kita datang, sangat memberkati sekali, ya kita datang semua. Dimana kita sepertinya sedang mencari berpikir apa ya yang harus kita kerjakan, apa ya. Mas Yudi sudah punya ini, ya kan? Pak Sama sudah punya ternak, Mbak Nika sudah bisa bikin snack-snack kue-kue, Mbak Yuli ada motivasi untuk bikin jamu. Nah, kemarin dibicarakan semua, sampai dari bahannya, akomodasinya, sampai pengolahan, sampai nanti cara jual, pemasarannya, kemasannya, sampai kemarin Ibu bicara terakhir sama Haki itu kan mahal. Ya, itu semuanya itu sampai kesulitan. Nah, kita kemarin itu bertemu, sepertinya kita mendapatkan perwayuan yang banyak ya. Di setelah kita bisa mendapatkan seperti itu. Nah, kalau kita melangkah, kemarin aja kita diajari untuk melangkah dan mencoba. Ya kan, kalau tidak dicoba memang kita tidak bisa mengerti untuk usaha. Kalau Tuhan ingin kembali melayani, melangkah. Ada yang sudah lama tidak melayani, merasa capek, merasa tidak dekat dengan Tuhan lagi, merasa banyak dosa, merasa sibuk. Nah, apapun itu, coba kita direspon lagi bagaimana, apakah kita bergerak dalam panggilan setiap orang, kita orang-orang ini ya, untuk melayani, melangkah melayani. Dari situlah kita nanti Tuhan akan buka jalan. Seperti kita ya, kita ini mulai melangkah dari ministry, ya teman-teman mulai dukung, gereja mulai dukung. Setelah kita berkumpul, kita bisa melayani, kita ada outbound, ya kita mulai bagaimana usaha, kita mencari informasi UMKM, bagaimana melakukan itu semua. Semuanya sudah tersedia, tinggal kita mau melangkah. Jangan diam di padang gurun. Tuhan siapkan Kanaan, bukan sekedar bertahan hidup, tetapi hidup berubah. Jangan diam di padang gurun. Kalau kita diam aja, ya seperti kita di padang gurun, serasa. Nah, kemarin kan dibelajari, ayo melangkah, ya kan? Ayo melangkah, dicoba. Yang tidak bisa bikin roti, bikin. Nah, ya. Kita kemas, kita jual. Nah, jangan diam di padang gurun. Tuhan siapkan Kanaan. Kalau kita melangkah, ya kan? Nah, kemarin kajian juga kita melangkah dengan modal sedikit, sekarang dengan modal yang sangat besar, tanpa memakan dia sendiri, tidak ada modal, tapi dia mendapatkan berkat-berkat dan dia bisa mengolah sehingga modalnya bisa besar dan dia punya dana yang besar. Nah, disinilah Tuhan siapkan Kanaan, bukan sekedar bertahan hidup, tetapi kehidupannya berubah. Kemarin saya itu ya, dia kan merasa dia berubah hidupnya daripada ibu rumah tangga biasa, sekarang dia jadi pengusaha dengan modal yang sedikit, tapi dengan kekuatan dia melangkah dan dia percaya dengan Tuhan. Dia juga pendeta, jadi pengusaha. Nah, kemarin dia kesaksian, kemenangan datang dari Tuhan.
Rahab pasal 2 dan Yeriko pasal 6. Rahab bukan orang baik, tetapi percaya. Percaya dan Tuhan memakai orang yang percaya, bukan orang yang sempurna. Yeriko untuk bukan karena strategi militer, tetapi karena ketaatan sederhana. Karena Tuhan hanya butuh kita percaya tetap berjalan, bukan justru instruksi terlihat agak masuk akal. Ya. Rahab dan Yeriko contohnya. Ya. Rahab bukan orang baik. Rahab kan kemarin yang orang Kanaan dia pelacur, yang dimana Joshua menyuruh anak buahnya untuk masuk menjadi mata-mata di orang Kanaan. Dia seorang pelacur, tapi dia tahu ini anak-anak orang-orangnya Tuhan. Dia tahu orang-orangnya Yesus. Dia mau menyelamatkan, karena dia tahu, dia pintar ini, ya kan? Tapi dia pede, dia akan menyelamatkan keluarganya. Nah, dari situ dia punya keinginan dan dia punya iman untuk bisa ke depannya ini pasti hancur. Tapi dia akan dengan adanya 2 orang ini diselamatkan. Rahab ini tetap diakui sampai juga terakhir memang keluarganya diselamatkan sama Joshua. Sekaligus walaupun dia bukan orang yang sempurna, bahkan dia orang yang terhina, tidak masuk di dalam yang kudus, yang baik, dalam penilaian orang-orang yang baik. Dia orang yang tidak baik, direndahkan, tapi imannya dia luar biasa, merubah, bukan hanya merubah hidupnya, keluarganya, tapi keluarga besarnya. Dan dia mendapatkan tanah juga, dan situ dia menjadi suatu dia selamat semua ya keluarganya. Dan dia percaya sama Tuhan, luar biasa. Kalau kita tahu imannya hanya akan menyelamatkan orang. Ini kedepannya keluarga besar bisa selamat. Nah, kalau kita coba menengok ke belakang, banyak keluarga kita yang belum terselamat. Apa yang Tuhan pakai kita sekarang ini? Anggaplah kita seperti ini, bukan orang sempurna dan bukan orang yang suci. Kan juga jelas di firman bahwa kita bukan orang yang benar sampai kapanpun, ya kan? Nah, tapi bisa merubah dan menyelamatkan keluarga. Tuhan hanya butuh kita percaya, tetap berjalan, bahkan saat instruksi terlihat enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Yang disuruh ngumpet ke atas itu dia tuh ya juga benar ya, percaya saja sama ini perempuan ini, tapi dia percaya dan si perempuan ini akan aku selamatkan dan aku akan mendapatkan sesuatu. Dia responnya luar biasa. Walaupun sebenarnya sepertinya tidak masuk akal. Kalau kita dapat hikmat dari Tuhan untuk melakukan sesuatu, atau kita ada masalah atau bagaimana, saat kita berdoa, kita dapatkan hikmatnya kecil. Tanya Tuhan, benar Tuhan, nak memang iya, lakukan. Walaupun itu tidak masuk akal, nanti endingnya itu nanti akan dijawab sama Tuhan. Pasti. Tetap percaya. Makanya yang penting itu kita tetap percaya dan fokus pada Tuhan. Maka kalau Tuhan suruh kita keliling komplek 7 kali tanpa ngomong, mungkin kita aja serius Tuhan, seperti Joshua meruntuhkan diri itu. Ya orang nganggo bom, ya. Mau 7 kali. Sebenarnya kalau Joshua itu tidak mau Tuhan tenang, dia tidak mungkin mau. Ya, tapi dia tahu Tuhan bekerja waktu dia dengan Musa itu dia melihat pekerjaan Tuhan. Tinggal kita sekarang lihat kesaksian-kesaksian dan kita melihat pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Kita ke komplek 7 kali Tuhan muterin kampung ini, ya, warga kita diselamatkan, ya, kampung ini menjadi terang, luar biasa. Paling-paling dipanggil Pak RT, kok riwari nopo Mbak? Kok riwari nopo Mbak? Membagi sembako kok? Iya, kan? Nah, siapa tahu di situ kita akan mengerti dengan berjalan kepada apa ini, Tuhan berkasih apa.
strategi apa yang Tuhan kasih. Minta Tuhan, hikmat dan marifat itu pasti Tuhan kasih. Nggak usah hikmat marifat itu nggak usah seperti kita melihat kayak di TV, kita melihat di TV apa Tuhan. Enggak, kalau dapat hikmat cuma satu tok, artinya langsung jabar semuanya. Itulah marifat. Kalau salah dapat dari Tuhan itu cuma satu, nanti itu semuanya bisa terselesaikan. Oh seperti ini. Jadi kita akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi nanti kita sudah terbiasa. Kalau menghadapi hal kecil, hal besar, sampai yang sangat besar, oh cuma begitu ya. Maka kita akan hidup damai, sejahtera, dan kita akan penuh senyum. Ya, tidak terbeban nanti malah vertigo ya. Puji Tuhan vertigo saya hilang. Kalau ibu saya vertigo karena saya mikir pajak. Saya mikir apa? Iya, mikir pajak saya bingung. Sampai tertekan kalau sudah terkena pajak suatu perusahaan, saya akan menghadapi orang pajak ini apa yang harus aku jawab semuanya. Tapi Tuhan cuma satu. Saya hanya mau ketemu orang pajaknya sama bahasa roh. Cuma bahasa roh, sampai nanti ketemu orang pajaknya. Gimana Pak? Ya lihat saja Mbak seperti ini. Nah, terus bagaimana? Ya terserah Mbak. Tapi ada catatannya. Ya kan? Saya baca. Siapa Mbak? Sudah. Itu semua pekerjaan Tuhan. Saya tidak sekolah pajak. Saya harus menghadapi orang-orang pajak. Tapi saya suka ternyata Tuhan mempermudah pekerjaan saya. Jadi saya tidak pernah kerja yang lain, tidak mau saya. Saya hanya mau pajak. Kan enak. Tidak banyak kerja tiap pagi, setiap hari, seminggu 2 kali, ya kan paling enak, gajinya paling banyak. Stresnya pada betul kalau dipanggil pajak. Saya bertanggung jawab pekerjaan saya. Sudah itu. Belum tentu 3 tahun sekali, ya kan? Santai. Begitulah kalau kita punya hikmat. Ya. Makanya kita tetap percaya. Makanya saya tetap gandul Gusti, gandul Tuhan, tetap percaya Tuhan. Saya terima gaji banyak, tapi ending kalau ketemu orang pajak saya bersama. Bersama. Warisan itu untuk dinikmati. Ya. Yang bisa dikatakan sampai 21. Negeri dibagikan bagi, artinya setiap umat Tuhan punya bagian. Ya, yang di Kanaan itu sebenarnya sudah dibagi-bagi dan setiap suku itu sudah mendapatkan bagian. Yosua 21:45 berkata, tidak ada satupun dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan yang tidak dipenuhi. Janji Tuhan bukan buat dipajang seperti ayat di Instagram, tetapi untuk dijalani dan setiap hari. Ya kan, contoh sing TikTok kan Instagraman cuma ditulis tok, tidak dijalani. Ya, sedang ini Yosua negeri dibagi-bagikan. Yosua ini artinya yang membagikan, bukan Musa. Ya kan, karena dia yang menguasai tanah itu. Nah, Yosua tidak ada satupun dari segala yang baik dijanjikan Tuhan yang tidak dipenuhi. Yosua benar. Semua yang dijanjikan sama Musa tidak menikmati. Yang melakukan semua Yosua. Musa diangkat itu. Padahal yang dijanjikan karena Musa diangkat. Nah, Yosua ini luar biasa. Dia mendapatkan warisan. Warisan di mana dia harus menyelesaikan tugas dari Musa. Gampang? Tidak gampang. Satu cuma Yosua melihat Musa, begitu dia taatnya Musa sama Tuhan. Tinggal dia cuma melihat mendelok bose, bose ngono. Nah sekarang dia delok bose kejone kuwi. So untuk gawe dhewe. Sukses ya. Joshua cuma melihat Musa. Begitu taatnya, begitu tahu Tuhan itu benar-benar janjinya tidak semua dipenuhi. Janjinya Tuhan, makanya dia tahu dan semua dilakukan. Dan Tuhan pun tahu kekuatan Joshua. Oh dia anaknya, istilahnya anak buahnya ya. Tapi dia arti Joshua itu benar-benar ngadu sama Musa sampai diingatkan. Begitu banyak. Kuat dan teguhkanlah hatimu. Itu berapa kali di ayat-ayat itu.
peringatan-peringatan untuk Tuhan mengingatkan Joshua untuk tetap kuat. Tapi memang kekuatan Joshua dia sendiri membangun waktu dia ikut Musa, melihat pengalaman Musa itu, dia melihat luar biasa. Dari situ kekuatan jasmaninya sama rohaninya bending benar-benar, terus dia bisa menguasai semua warisan yang dari Tuhan. Ya seperti kalau kita di sini, kalau kita melihat di restoran buffet itu ya, all you can eat ya, bayar 100, makanan itu 3 meja, gitu. Kalau yang makannya sedikit jangan masuk, nggak rugi, kan gitu. Tapi dengan trik, tapi yang makannya dikit, sehari nggak makan, so, mau masuk baru makan ya, jadi bisa makan banyak. Tapi orang yang kuat makannya banyak, bayar 100 nggak apa-apa, makan 3 meja sepuasnya. Itu kan dengan iman juga bisa menikmati, dan dia punya kekuatan jasmani dan dia menikmati. Kalau makannya dikit ya, kalau orang juga diet ya, ditahan sama, aku udah boleh gemuk, dijajake mana ya, yuk masuk semua. Ini tidak makan, makannya sedikit, kan buah mah, rugi deh ini, rugi. Padahal makan sehari, makan 1 jam di situ baru begitu banyak, apakah nanti membuat dia gendut? Kan tidak, ya kan? Itu tandanya kita kurang mengerti. Ini bener ya, karena sebungkus nggak bisa bagi. Nah, kalau kita punya iman, tidak apa-apa, kita makan banyak dulu, nanti kan kebuang, maka tidak dapatkan gendut, ya kan? Dan sudah disediain ini. Tuhan janjikan damai, Tuhan janjikan damai, nikmati jaminan hidup dalam ketakutan. Nah ini. Ya, tadi dah mau makan dijajak terus, mami situ-situ rugi ya dalam ketakutan. Kita dalam ketakutan. Seperti itu juga. Kita hari per detik kalau kita takut, kita akan rugi. Hidup dalam ketakutan, apalagi ditakut-takuti. Ya kan? Cuaca sudah seperti ini, ya kan? Mau kedatangan Tuhan. Nah, kalau kita mikir kedatangan Tuhan, kelihatannya 1000 tahun kemarin ya tidak datang-datang. Kalau kita fokus ke situ, kita gering malahan, tenang, ya kan? Nah, jangan merasa takut. Kita tahu kita bersama Tuhan. Kita akan menghadapi apa? Kita bersama Tuhan. Kan Tuhan sudah bilang, di depan itu Tuhan. Kita pasti akan diselamatkan, pasti kita akan diberkati. Kita nikmati aja, dan kita yakin Tuhan janji menyertai. Menikmati, jangan merasakan sendirian. Janji Tuhan menyertai, betul? Kalau Tuhan dalam hidup kita, jangan merasa sendirian. Menghadapi masalah ini, tapi kita tenang, yakin itu Tuhan pasti selesaikan apapun itu. Nah, kita yakin karena kita bersama Tuhan, kita yakin Tuhan pasti menyertai, dan kita menikmati aja. Kita tinggal tetap menikmati Tuhan dalam hidup kita, semuanya is okay, tanpa kecuali. Kita kemana aja is okay. Kayak kita kemarin ya, jadi Salatiga is okay, ya kan? Dari Salatiga hujan terus sampai rumah kita. Tapi nggak apa-apa. Ada jahit, kita menikmati, kita sukacita, kita tidak ada khawatir, ya. Tuhan janjikan pengampunan, nikmati, jangan hidup dalam tuduhan. Nah ini yang banyak sekali, banyak yang tidak dimengerti, banyak sekali terintimidasi, ya kan? Hidup dalam tuduhan. Gimana kita dituduh? Dengan orang terdekat, kadang kita malah dituduh, ya kan? Dengan saudara yang terdekat. Yang bisa menuduh itu paling orang yang terdekat dengan kita, karena yang mengerti kita. Orang teman kita pun ada juga penuduh. Tapi kita karena dikasih karunia, Tuhan
sudah menyediakan pengampunan. Memang kita salah, enggak setiap hari kita salah, bisa salah ngomong, ya kan, salah mikir, ya kan. Kita lihat Tuhan mengampuni, kita pede aja, tidak usah tertuju kita sudah melakukan kesalahan. Tuhan ampuni, tapi aku akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Dan fokus kita apa? Tuhan, aku bersamamu. Tidak mungkin kita, kalau memang kita dituduh salah, ya memang kita salah. Tapi kita percaya bahwa kita sama Tuhan. Mau sampai Tuhan kita salah terus. Benar tak? Kalau ada yang dituduh salah, kita merasa benar dan kita dalam Tuhan. Biarin mereka. Kita tetap berjalan terus. Yang tuduh salah, semuanya kecil, semuanya tidak bisa berjalan dan kita tidak bisa apa. Yang menuduh kita terus senang supaya kita tidak kemana-mana dan tidak berjalan. Dia yang bisikin nanti. Kan seperti itu. Kayak orang jualan ya kan? Yang ini nggak enak, mungkin dia sendiri yang berjalan. Kan begitu. Tapi kalau kita sama Tuhan berjalan bisa lebih disik. Kalau kita pun seperti itu, tidak usah merasa tertuduh. Walaupun apa itu, dia semua benar nggak? Tujuan itu diperbaiki. Tuhan akan perbaiki, pasti. Tuhan akan menolong. Dan Tuhan pasti menolong. Tinggal kita pertama itu cuma disiapkan fisiknya. Jangan merasa tertuduh, tetap berjalan. Pengalaman tetap seperti ini. Saya lulus, jalan aja kayak aku di. Sekarang itu yang penting kami bisa nggak melakukan seperti ini. Kita melakukan, kita harus melakukan. Kalau seperti itu, kita malah menjadi tertuduh. Kita dalam setan ini senang, kita tidak berjalan. Dimana kita akan deklarasi ya. Kalian sudah paham masalah Joshua ya. Joshua ini begitu luar biasa dipakai Tuhan. Tapi kalian harus tahu, kita sebagai manusia jangan lihat Joshua-nya seperti Tuhan. Bagaimana kekuatan kita untuk itu loh, gandul Gusti dan kekuatan Tuhan. Karena kita benar-benar kita mau Tuhan pimpin saya, Tuhan akan memimpin. Ya, tapi ayat-ayat yang diberikan Joshua itu benar dibuat kita menjadi kuat. Mari dengan sharing ini untuk kekuatan lagi, mari kita deklarasi ya. Kita berdiri ya. Ayo kepada PCC supaya kita merdeka. Mari tunjukkan ya supaya kita seperti Joshua, tubuh jasmani dan kita akan menerima warisan dari surga. Amin. Ya. Tunjukkan ya. Aku mau hidup dalam warisan Kristus. Aku mau hidup dalam warisan Kristus. Supaya kurang yakin. Aku ya kurang yakin. Berarti kurang pantas. Aku mau hidup dalam warisan Kristus. Aku mau hidup dalam warisan Kristus. Bukan dalam ketakutan dan kesalahan. Bukan dalam ketakutan dan kesalahan. Makanya hidup merdeka. Makanya hidup merdeka. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Shalom. Halo. Berikut adalah beberapa pengumuman dari Gereja PCC. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Indri Cipto yang hari ini sudah membagikan firman Tuhan dan melayani kita semua. Kiranya Tuhan Yesus terus memperlengkapi dan menyertai pelayanan beliau. Amin. Terima kasih juga untuk jemaat semua jemaat Tuhan yang hadir hari ini, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara online. Kehadiran saudara menjadi sukacita dan penguatan bagi persekutuan kita. Untuk ibadah minggu depan, hari Minggu tanggal 2 November akan dilayani oleh Pastor Samuel Kristanto, dan kita juga akan mengadakan perjamuan kudus
Ibadah akan diadakan di Aula SDK Gergaji, Jalan Kiai Saya nomor 3. Mohon jemaat dapat hadir tepat waktu. Kami juga mengajak para jemaat untuk mengundang kawan keluarga, kerabat, sahabat, serta teman-teman untuk datang beribadah bersama. Mari sebarkan kasih Tuhan karena satu jiwa begitu berharga di matanya. Juga ada ibadah worship. Semarang Revival Center akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober, bertempat di Jalan Gebang Anom nomor 135, jam 10 pagi. Jemaat dipersilakan hadir dan beribadah bersama. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Biarlah Tuhan membalas dengan limpah sesuai dari firman-Nya. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan pelayanan Tuhan, dapat mengirimkan persembahan ke rekening bendahara yang akan ditampilkan di layar atau sudah tersedia di grup jemaat. Demikian pengumuman pada hari ini. Mari kita tetap mengucap syukur, melayani dengan sukacita, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani dan sampai berjumpa di ibadah berikutnya. Demikian pengumuman. Terima kasih. Amin. Shalom. Shalom. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Evangelis Indricito yang juga membagikan firman yang sangat memberkati, dan kita percaya ya, Tuhan sudah menyediakan bahkan sebelum kita pikirkan. Amin. Kita memuji Tuhan. Saya Glory, 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 raja, Pak musik ya. Berdiri. Glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serkan, serkan bahwa Yesuslah raja. Oh mari serkan, serkan bahwa Yesuslah raja. Mari serkan, serkan bahwa Yesuslah raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita sudah berkat daripada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang begitu dalam menganugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita semua. Biarlah setiap langkah kita semakin intim dengan Tuhan, setiap hati dan ucapan kita semakin dekat dengan hatinya, dan setiap hari kita dipenuhi dengan kuasa hadirat-Nya. Pergilah dengan damai sejahtera, jadilah terang di tengah dunia, dan alamilah kuasa keintiman dengan Bapa yang membawa pemulihan, kekuatan dan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya bersama-sama berkata, Amin. Merdeka. Merdeka.